Tuhan Yesus Kristus berkata, "Apa arti perumpamaan anggur baru dan pakaian baru? Mari kita simak apa yang Tuhan katakan. Tak seorang pun akan merobek sepotong kain dari pakaian baru, menambal di jaket lama, karena hal itu akan merobek pakaian baru. Selain itu, potongan kain yang dirobek tidak cocok dengan pakaian lama. Begitu juga, tak seorang pun yang akan memasukkan anggur baru ke dalam kantong kulit yang lama. Jika begitu, kantong kulit itu akan pecah. Tidak hanya anggur yang akan bocor, bahkan kantong kulit itu juga akan rusak. Sebaliknya, orang selalu memasukkan anggur baru ke dalam kantong kulit baru. Dengan demikian, keduanya dapat terjaga. Tak ada yang terbiasa minum anggur tua, dan kemudian ingin minum anggur baru, karena mereka selalu bilang bahwa anggur tua itu enak. Padahal Tuhan berbicara dengan perumpamaan. Jadi, Tuhan berkata jika seseorang mengenakan pakaian baru. Saudara seber, pakaian ini masih yang lebih baru. Lalu, ada pula pakaian lama yang sudah rusak sejak 10 tahun yang lalu, yang sudah robek dengan beberapa lubang. Apakah saudara seber akan melakukannya? Ah, yang dari 10 tahun yang lalu, pakaian itu sudah robek di beberapa tempat. Langsung saja, potonglah bagian dari pakaian baru itu, untuk menambal pada pakaian lama. Tidak, tidak akan seperti itu. Karena pakaian lama sebaiknya langsung dibuang saja. Kenapa harus merobek pakaian baru, lalu menambalnya pada pakaian lama? Karena pakaian lama itu tidak berarti sudah lama. Jadi, pakaian baru itu berarti bahwa setelah kita percaya kepada Tuhan, kita menjadi manusia baru. Kita sudah memiliki perbuatan yang baik. Setelah percaya kepada Tuhan, kita menjadi ciptaan baru dan mengenakan kehidupan baru, sebagai tanda bahwa kita telah menjadi orang yang kudus. Sedangkan pakaian lama itu adalah seperti pakaian yang dulu, yang sudah tua, kotor, dan rusak. Hanya bisa dikatakan bahwa perbuatan kita di masa lalu kotor, rusak dan berdosa. Mengapa dulu kita memakai pakaian lama? Selalu mengenakan pakaian yang sangat compang-camping dan rusak? Karena pada waktu itu kita tidak mengenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan, maka kita memakai pakaian lama. Itu karena pada waktu itu, ketika kita tidak mengenal Tuhan, kita semua melakukan perbuatan dosa. Pakaian itu ibarat perbuatan kita, entah itu perbuatan yang baik, atau perbuatan dosa. Sekarang, itu adalah perbuatan yang baik. Maka, kita tidak lagi melakukan perbuatan lama, dan tidak lagi memikirkan perbuatan lama, dan tidak lagi kembali kepada cara lama, menjadi orang yang lama. Sekarang, kita adalah orang baru. Jadi, setelah kita mendapatkan pakaian baru, setelah mengenal Tuhan, kita tidak ingin hidup seperti orang lama yang dulu. Sekarang, di samping ada seorang saudara perempuan, Saudari Zhao Huan. Saudari Zhao Huan, saudara 11 Bo bertanya kepadamu. Ah, sejak kamu mendengarkan kebenaran dari saudara, kamu pun telah berubah, dan tidak lagi menyukai dunia. Jadi sekarang, kamu sudah memakai pakaian baru, atau kamu masih memakai pakaian lama? Kamu memakai pakaian baru. Memakai pakaian baru, ibarat mengenakan sesuatu yang sangat berharga. Pakaian senilai 10.000 yuan. Sebelumnya, pakaian yang kamu beli. Perbuatan lama itu ibarat pakaian seharga 10 yuan saja. Apakah kamu akan kembali hidup duniawi seperti dulu? Tidak, tidak akan kembali. Tidak, semuanya tidak akan kembali. Karena sebelumnya adalah perbuatan lama. Sekarang, setelah mengenal kebenaran, sudah percaya Tuhan, sudah untuk mengejar, dan sudah berusaha menjunjung kerajaan surga. Dulu, kita mengejar kesenangan duniawi seperti makan dan minum. Maka, kita tidak akan kembali ke masa lalu yang lama, tetapi terus berusaha sekuat tenaga untuk mengejar kebenaran Tuhan. Selalu mengenakan pakaian baru. Amin. Ini adalah pakaian baru. Jadi anggur tua ini. Dan apa artinya anggur baru? Ah, anggur tua adalah anggur lama. Anggur tua adalah anggur lama yang mengacu pada roh dosa dulu. Roh mabuk dulu, anggur tua. Sabuk lama. Sabuk lama adalah tas tempat menyimpan anggur yang disebut sabuk lama. Sabuk lama artinya orang lama. Dia harus menampung roh lama. Sekarang kita menjadi orang baru, maka menggunakan sabuk baru, menjadi orang baru. Orang baru harus menampung anggur baru. Anggur baru adalah roh Kristus dan roh surgawi. Di dalam kita, anggur tua adalah roh yang baik. Roh lama adalah roh dosa. Sekarang setelah kita percaya kepada Tuhan, meminum anggur tua. Setelah percaya pada Tuhan, kita menerima Roh Kudus baru. Roh Kudus baru tinggal dalam orang baru. Orang lama tidak bisa menampung Roh Kudus. Hanya hati yang tercipta oleh iman kepada Tuhan yang mampu menampung Roh Kudus. Perumpamaan ini mengacu pada setelah percaya kepada Tuhan kita mengenakan pakaian baru. Setelah percaya kepada Tuhan jadi orang kudus. Dan setelah percaya kepada Tuhan, ada Roh Kudus di dalam kita. Jadi setelah percaya kepada Tuhan ada Roh Kudus. Dengan Roh Kudus ada perbuatan baik. Perbuatan baik adalah buah Roh Kudus. Mulai sekarang, kita mengenakan pakaian baru. Terus-menerus menghasilkan buah roh karena percaya kepada Tuhan. Agar Allah dipermuliakan. Dan semua perbuatan disukai Bapa Surgawi. Amin.